Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke my YouTube channel, ketemu lagi dengan Deon Juna. Kali ini akan menceritakan tentang kisah yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang sudah memiliki dua anak laki-laki, yang pada saat itu dia tinggal di kampung yang terpencil, lumayan terpencil, dan di kampung itu hanya ada dua rumah saja, yaitu sebut saja si wanita ini namanya Ocha yang memiliki dua anak laki-laki ini, dan di sebelah rumahnya itu adalah rumah ibunya atau rumah nenek dari anak-anaknya, dan suaminya ini sebagai buruh bangunan. Namun Ocha selalu bersyukur apapun yang dikerjakan oleh suaminya, yang penting halal. Nah, singkat cerita, anak-anak Ocha ini berbeda usianya hanya 2 tahun, dan kedua anaknya ini duduk di kelas 4 dan kelas 6. Dan pada saat itu anak-anak Ocha ini, karena memang jaraknya yang dari sekolahnya ini memang menuju ke sekolahnya itu lumayan jauh, harus melewati 3 kampung, dan karena setiap pagi harus diantarkan oleh suaminya dengan sepeda motor. Namun ada kendala ketika pulang sekolah, dan memang terkadang suaminya itu atau ayah dari anak-anaknya itu terkadang menjemput, dan terkadang juga ketika suaminya belum pulang mereka itu harus pulang berdua saja, harus melewati rumah-rumah warga, melewati pesawahan dan perkebunan. Dan kejadian mistis yang dialami kedua anaknya Ocha ini ketika pulang sekolah, pada saat itu hujan sangat deras, dan suaminya Ocha itu tidak sempat untuk menjemput karena pekerjaan yang belum selesai, dan segeralah pulang dari sekolahannya itu berdua saja, dan Ocha pun tidak bisa menjemput karena memang kendaraannya memiliki satu, dan Ocha itu hendak menjemput dengan membawakan jas hujan atau mantel dan 2 payung. Dan sebelum Ocha hendak untuk menjemput ke sekolahannya, kedua anaknya Ocha ini berteduh di sebuah gubuk yang sekitar di dekat kampungnya Ocha ini. Dan pada saat berteduh, adiknya si anak laki-lakinya Ocha ini, anak yang bungsunya ini merengek ke kakaknya karena melihat ada atau seekor ikan yang berwarna putih di kolam di depan gubuk itu. Dan si kakaknya ini sempat menolak karena memang bukan haknya, atau ini punya orang, tidak boleh adek, ini punya orang, kita harus bilang dulu semua miliknya. Tapi si adeknya ini terus merengek dan meminta, dan alhasil, dan karena kasihan si kakak melihat adiknya merengek, mana hujan deras dan mereka itu basah kuyup, dan sambil menunggu ibunya menjemput pula, dan akhirnya si kakaknya ini karena takut adiknya ini menangis, akhirnya si kakak ini mengambilkan ikan itu untuk adiknya, dan didapatlah ikan itu dan tidak lama kemudian si adik kakak ini, karena memang tidak takut si ikannya ini mati, akhirnya si kakak adik ini segera pulang tanpa harus menunggu ibunya yang belum datang untuk menjemput, karena setidaknya akan berpapasan menurut kakaknya. Dan memang betul saja, pada saat baru beberapa menit dari gubuk itu, tibalah pada saat di pertengahan jalan bertemulah dengan ibunya, dan lalu memberikan payung dan jas hujan kepada mereka, dan mereka pun kembali ke rumah. Itu bawa apa dek? Kata ibunya sebenarnya belum mengetahui karena memang terburu-buru pada saat itu hujan, dan dimasukkan ke dalam tas ikan itu, dimasukkan di dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam tas. Dan pada saat di rumah, si adiknya ini meminta tempat atau wadah untuk menaruh ikan tersebut. Untuk apa adek? Kata ibunya. Untuk ikan dari mana? Beli dari mana? Dikasih siapa? Kata ibunya. Gini bu, kata kakaknya, tadi pada saat berteduh di gubuk, tadi si adik melihat ada 1 ekor ikan, dan si adik itu merengek pengen diambilkan, dan kakak akhirnya mau tidak mau mengambilkan karena takut si adik ini menangis dan merengek.
mana lihat, ya ampun adek nggak boleh gitu ya, ini kan punya orang, tidak baik, dia harus bilang dulu sama orangnya, ini pasti dipelihara, ini punya orang. Adek kalau mau nanti kita beli aja ikan hias katanya, yang kecil, ini kan besar katanya. Memang ukurannya itu besar lah, ukurannya lumayan besar katanya. Dan akhirnya setelah membujuk si adeknya, si anak bungsunya dari Ocha ini, akhirnya si adek ini mau atau mengizinkan untuk Ocha untuk mengembalikannya, dan Ocha pun berniat untuk mengembalikan si ikan lele ini ke tempatnya. Tadi didapatnya di mana? Di depan gubuk itu, Bu, kata si adik yang pertamanya Ocha ini. Dan pada saat ingin berniat mengembalikan, padahal hujan masih sangat deras dan hampir mau maghrib, pada saat itu sudah jam 5 sore. Bergegaslah segera Ocha ini pergi untuk mengembalikan ikan itu, karena memang Ocha ini sangat amat mendidik anak, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak boleh, yang dilarang, yang bukan hak kita, tidak mau mengambil hak kita. Dan pada saat padahal baru beberapa langkah dari rumah, dan tidak lama kemudian si ayah dari kedua anaknya ini datang, suaminya Ocha ini datang, tapi entah kenapa tidak bertemu dengan Ocha yang baru saja keluar dari rumah. Nah, loh ayah, ibu kan baru keluar, kata si anak pertama Ocha ini. Loh ayah udah pulang? Iya, ibu barusan keluar, emang gak ketemu sama ayah? Enggak, ngapain ibu keluar? Mengembaliin ikan yang tadi kakak ambil ya. Ambil dari mana? Ambil dari kolam yang dekat gubuk itu. Kenapa kakak ambil? Tadi ada yang mau ya. Tadinya kakak juga nggak mau, tapi ada merengek, kata si kakak ini. Oh ya sudahlah, ayo masuk. Nah, pada saat si ketiga orang ini masuk, si ayah dan kedua anaknya ini masuk, dan si ayahnya ini hendak mau makan, katanya lapar. Ya sudahlah, ayah makan dulu, nanti juga ibu segera pulang, mungkin sebentar hanya mengembalikan itu. Pada saat mau menuju ke dapur, padahal ayahnya, mereka pun bukan ayahnya saja, mereka pun sudah mengetahui karena ibunya itu baru pergi untuk mengembalikan ikan ke kolam yang ada di gubuk itu. Namun ketika hendak ke dapur, tiba-tiba si ayahnya ini melihat di kamar mandi itu seperti ada orang yang sedang mencuci baju, yang sedang menghadap ke belakang sambil jongkok. Dan entahlah, belum connect pada saat itu, belum sadar, si ayahnya ini belum sadar, terus dia mengambil piring, mengambil nasi dan mengambil lauk. Dan pada saat dia makan, duduk di meja makan, berniat makan, sepertinya dia baru tersadar bahwa di kamar mandi itu ada seorang wanita yang sedang mencuci baju. Dan akhirnya ditanya lah sama si suaminya Ocha ini, ibu udah pulang, kok ibu cepet banget, ibu masuk lewat mana, katanya. Ya, terus saja sambil makan. Beberapa menit kemudian, karena tidak dijawab oleh si wanita yang ada di WC ini, akhirnya berdirilah si suaminya Ocha ini sambil membawa piring. Berdirilah, dan pada saat terus memanggil, bu, tiba-tiba dari arwah ada orang yang mengucapkan salam, suara perempuan yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, katanya. Dan si anak-anak pun keluar langsung memanggil, ibu udah pulang. Iya udah, katanya. Kaget lah si suaminya Ocha ini, terus ini yang ada di depan saya siapa? Dan pada saat menoleh, betapa kagetnya melihat wanita yang dengan muka pucat sambil cekikikan dan bilang, ayah, katanya. Dan pada saat ditanya sama si ibunya anak-anak ini, ya udah pulang, udah ada di dapur, bu. Terus itu si ayah ngobrol sama siapa, kata si ibunya, kata si isi Ocha ini. Gak tahu. Pada saat mereka hendak, ya udah pulang, iya. Si ayahnya ini, si suaminya Ocha ini kaget karena memang melihat istrinya ini memang baru datang, dan ketika lihat lagi ke WC sudah tidak ada lagi wanita itu. Betapa kagetnya, dan tidak sadar bahwa piring yang dipegang oleh suaminya Ocha ini sudah terjatuh
jatuh. Ayah itu kenapa piring sampai jatuh? Oh tidak apa-apa tadi ayah kecapean dan ayah mungkin karena kelelahan dan mungkin saking laparnya jadi gemetaran dan terjatuh piringnya. Si suaminya Ocha ini mengelak padahal sudah melihat sesuatu atau ada sosok yang ada di toilet itu. Dan pada saat ditanya, sudah Bu mengembalikan ikan? Justru itu kata ibu, kata si Ocha ini. Justru itu ikannya itu sudah tidak ada pada saat ibu mau mengembalikan ke kolam yang ada di gubuk itu. Entah itu loncat atau entah gimana ya ibu lupa. Uh, Kayaknya sih loncat sih soalnya ada seperti nggak tahu lah, kayaknya iya loncat deh, loncat. Sudahlah ibu, ayo masuk tutup pintunya, kunci pintunya kata ayahnya. Dan pada saat selesai dan azan pun berkumandang dan suaminya Ocha ini dan semua ini langsung bergegas untuk mengambil air wudhu dan sholat berjamaah. Dan langsung suaminya Ocha ini tidak menceritakan hal yang sebenarnya yang terjadi di rumahnya ini, takut anak-anaknya itu takut. Dan langsung berniat membersihkan rumah dengan doa-doa dan menyiramkannya. Doa-doa itu, air doanya itu menyiramkan ke sudut-sudut rumah agar si siluman yang tadi ikut, yang dibawa anak-anaknya itu segera pergi dan tidak mengganggu keluarga mereka lagi. Dan setelah mereka sholat berjamaah, setelah mereka selesai membaca doa-doa itu, si ayahnya ini bersama istrinya memberi nasihat kepada kedua anaknya itu agar tidak mengambil lagi yang bukan milik mereka. Dan jika menginginkan sesuatu, alangkah baiknya itu meminta terlebih dahulu. Jangan mengambil terlebih dahulu, tapi meminta izin terlebih dahulu. Oke, begitu cerita yang dialami oleh Ocha dan kedua anaknya beserta suaminya. Dan memang tidak ada yang tahu ketika ada sosok yang mengikuti, atau apalagi anak-anak tidak paham hal-hal tersebut yang dikiranya ikan biasa yang ternyata ikan siluman. Ya kita ya angka lebih baiknya kita itu meminta izin terlebih dahulu. Oke, kalau kalian punya cerita-cerita horor atau apa mistis seperti apapun, kalian boleh email atau DM ke Instagram Deon Juna, dan boleh bantu like, comment, and subscribe. Hatur nuhun.